Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat serta bahagia selalu. Berjumpa kembali kita di Desa Institut dalam program Sambel Desa, sama-sama belajar tentang desa. Dan episode sore ini adalah episode ketiga dari pembelajaran kita untuk menyusun peta jalan SDGs desa. Dan tetap bersama dengan kita ada pemantik yang memberikan materi mulai dari hari Rabu, Kamis, dan hari ini terakhir untuk materi belajar menyusun peta jalan SDGs desa. Selamat sore, di sini sudah bergabung dengan Kang Imanuddin, TPP dari Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Selamat sore, Mbak Tias. Selamat sore, salam bahagia seluruh warga Sambel Desa yang bisa bersua di sesi ketiga tentang bagaimana suatu pekerjaan peta jalan desa akan kita selesaikan bersama-sama. Enggak? Oke, iya Kang Iman. Perlu merefresh kembali bahwa di episode hari Rabu kita membahas tentang penyusunan peta jalan SDGs dengan menguatkan di regulasinya atau dasar hukumnya. Kemudian di kemarin di hari Kamis kita penguatan di bagaimana kita bisa masuk ke dalam dashboard SDGs dan melihat skor serta melihat rekomendasi. Dan hari ini kita akan menindaklanjuti untuk penyusunan peta jalan SDGs desa. Mari teman-teman kita belajar bersama di forum ini dan akan dipandu oleh pemantik kita yaitu Kang Imanuddin. Selama 1 jam ke depan kita akan membahas topik yang luar biasa yaitu belajar menyusun peta jalan SDGs desa. Monggo Kang Iman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Bahwasanya pada sore hari ini saya mohon izin dengan rasa hormat saya kepada seluruh warga yang Sambel Desa yang hadir di Zoom ataupun di YouTube. Saya hanya ingin berbagi apa yang saya miliki, tentunya penuh dengan ketidaksempurnaan, tetapi bagian dari sebuah ikhtiar diri saya, semoga ini bisa bermanfaat. Dan sedikit saya informasikan bahwa insya Allah kami minta doanya besok hari Sabtu dan Minggu beliau Gus Salim hadir di Banyumas. Semoga selalu diberikan kesehatan, perlindungan dari Allah SWT sehingga acaranya akan berjalan dengan lancar dan sukses, membawa keberkahan khususnya bagi warga Kabupaten Banyumas. Dan selanjutnya kami akan membuka apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Tias, sama mohon izin Mbak Tias. Ini adalah peta jalan SDGs yang saya buat dan saya dapatkan berdasarkan beberapa literasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya tadi saya disebutkan oleh Mbak Tias, itu ada beberapa hal yang harus dipahami bersama. Ini adalah dasar hukumnya yang menjadi bagian daripada sebuah penyusunan. Selanjutnya, dari sini ini ada sebuah capaian SDGs desa. Bagaimana cara membaca? Yang telah kemarin, sesinya kedua tentang skor SDGs desa. Kita bisa membuka, kita bisa menerapkan, kita bisa mengambil atau mengunduh, siapa yang bisa mengambil, siapa yang bisa mengunduh dan dipergunakan untuk apa saja. Ini adalah prasyarat bagi kita memasuki sebuah medan penyusunan peta SDGs desa. Ini adalah sesi yang ketiga adalah rekomendasi program. Sebetulnya program itu akan digunakan untuk apa sih? Tentunya di sini ada untuk menerjemahkan, mengimplementasikan apa-apa yang ada di sebuah capaian SDGs desa. Seperti halnya kemarin, jelaskan bahwa ibu-ibu yang saya hormati, seluruh pegiat desa, perangkat desa, BPD, dan para DPP
sekalian nggak apa-apa sambil melihat saya saling share dan care, bisa dibuka dashboard SDGs-nya, gitu ya. Kemarin telah disampaikan apa-apa yang harus dikerjakan, bagaimana kalau dashboard itu tidak bisa dibuka, bagaimana apa namanya hasilnya, ada yang seperti yang kemarin saya sampaikan, gitu ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa rekomendasi program digunakan untuk menjelaskan arah sebuah capaian SDGs desa. Jadi rekomendasi program digunakan untuk menjelaskan arah sebuah capaian SDGs desa. Dapatkah kamu temukan rekomendasi program untuk membantu desa dalam urutan arah pembangunan? Nah, kemarin kita bisa melihat apa yang disampaikan oleh beliau Bu Novi, itu adalah sebuah peta jalan SDGs yang bersifat dinamis. Karena apa? Itu kan sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa yang terjemahkan dalam RPJMDes dan RKPDes. Dan tentunya di RPJMDes dan RKPDes itu ada capaian untuk N+1-nya. Oke. Nah, di sini ada rekomendasi program. Nah, dengan adanya rekomendasi program, ya, dengan adanya rekomendasi program, maka akan bisa menemukan itu ada sasaran, ada target, itu ya, ada program. Ini yang harus kita pahami bersama-sama, gitu ya. Karena disinilah di dalam rekomendasi program itu muncul di dalam dashboard. Ada sasaran, ada target, ada program. Saya misalkan sasaran SDGs sampai 16 itu apa, targetnya untuk SDGs 15 apa, terus terakhir adalah untuk program capaian target 18 apa. Ya nanti kalau di masing-masing capaian tentunya akan berisi ada sasaran, ada target, ada program gitu ya. Jadi wah kalau kayak gitu yang 16 keluar sasarannya aja ya enggak. Di 16 juga kan keluar sasaran, target, dan program itu yang lainnya. Ini kan biar Mbak Ties biar semuanya itu agak sedikit ini nanti ada pertanyaan atau kayak gitu. Kalau kayak gitu kan nggak tahu Mbak Ties. Oke, terus sama itu ya. Nah ini lanjutnya adalah di sini nih yang betulnya kita mau ke sini. Peta jalan SDGs desa ini kita pegangannya di Permen Desa nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tadi telah dijelaskan bahwa peta jalan SDGs desa juga di Kabupaten Banyumas ada sebuah surat edaran dari Bupati, di mana di dalam surat edaran Bupati tersebut bahwa dalam penyusunan RPJMDes dan RKPDes di tahun 2023 ini desa harus menyusun peta jalan SDGs desa. Selanjutnya saya buka dikit. Nah, peta jalan SDGs desa memuat minimal kemarin yang disampaikan oleh Mas Nur Haji. Begini-begini ya, kita ngikutin aja aturan yang ada. Yang ada itu di Permendes 21 tahun 2020 di pasal 12 bahwa memuat minimal ada sasaran SDGs desa, kondisi objektif pencapaian SDGs desa, permasalahan dan solusi dalam upaya pencapaian SDGs desa, potensi dan sumber daya untuk pencapaian SDGs desa, rancangan program dan garis miring atau kegiatan pembangunan desa. Ini jelas. Jadi kalau kita nanti mau fasilitas desa, peta jalan desa itu apa gitu kan. Terus yang harus ada apa sih yang ada di dalamnya yang harus termuat gitu. Oh ternyata minimal itu ada 5. Jadi boleh kan sekarang terlintas. Contoh kayak sasaran desa itu sudah ada di dashboard gitu ya. Kondisi objektif. Nah di sini kondisi objektif ya memang capaiannya baru tempatnya Mbak Ties baru 5% ya 5%. Ya udah diterima lah.
Ini kan kondisi objektif pencapaian SDGs desa. Jadi memang kita kalau belajar, satu adalah kalau orang Jawa itu sing sabar gitu ya, sing cermat gitu ya. Kalau saya dulu diajarin didengerin dulu gitu. Kalau dulu kan kita sering ya ke beliau Pak Ivan menjelaskan gitu. Kita dengerin sampai rumus sampai selesai sehingga di sini udah bisa kejawab. Dulu mikirnya harus sekian persen, ini gini-gini, lah ini betul udah terjawab. Kondisi objektif pencapaian SDGs desa. Nah, ketiga, permasalahan dan solusi dalam upaya pencapaian SDGs desa. Kalau yang biasa teman-teman TPP itu kalau dalam membuat deskripsi kan pasti ada ya, Mbak Tias ya, permasalahan dan solusi gitu. Nah, sini sama gitu kan. Terus potensi dan sumber daya untuk pencapaian SDGs desa. Artinya itu potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh desa itu sendiri dalam mewujudkan capaian SDGs desa. Rancangan program dan atau kegiatan pembangunan desa ini yang kembali sama beliau Bu Novi itu akan menjadi yang baik ini akan menjadi bahan ke arah sana. Selanjutnya adalah ini yang saya terjemahkan. Jadi peta jalan SDGs desa ini agak-agak kecil ya. Terbaca tapi ya Mbak Tias ya. Kayak kalau aku dikit besarin gitu ya. Kayak moga-moga nggak pecah gitu ya. Kayaknya pecah ini. Bisa sampaikan yang Excel-nya gitu ya. Mohon maaf nanti saya buatkan yang Excel-nya. Share screen yang Excel. Bentar. Dipandu untuk membacanya, Kang. Iya, bentar. Oke, bentar. Nah, di sini. Di sini terkait dengan saya kasih udah namanya gitu ya. Peta jalan SDGs desa, pendataan profil desa berbasis konsolidasi data SDGs desa, pemerintah desa Pamijen, Kecamatan Baturetan, Kabupaten Banyumas tahun 2022. Di sini yang pertama itu adalah desa tanpa kemiskinan. Tipe desa itu, ini kan tipe desa itu kan harus ada yang katakan 8 dan 9. Tapi yang terakhir ada 9 karena yang terakhir itulah desa Pancasila yang sampai SDGs 18. Ini pun sudah mulai dihafalkan. Kenapa? Kenapa saya tulis ada tipe desa? Ini bagian dari tambahan cara membuat peta jalan SDGs desa. Saya teringat bahwa nanti beliau Bu Salim itu akan melihat dengan tuntunan peta jalan SDGs desa ini selain berbasis IDM juga akan melihat desa, contoh desa Pamijen itu masuk kategori desa tanpa kemiskinan kelaparan atau bukan itu. Dan nanti di situ capaiannya. Nah, terus sebelahnya itu adalah indikator. Nah, indikator itu kan sudah ada kan di di dashboardnya gitu ya. Nah, terus ada kondisi objektif capaian SDGs. Nah, ini yang tadi saya maksudkan bahwa muatan-muatan yang harus ada di dalam pembuatan peta jalan SDGs itu dipasang gitu. Ada sasaran. Nah, sasaran itu kan ada kan 1.1.1, 1.1.2 dan seterusnya. Nah, kita ikutin aja kode-kode itu. Terus sasaran SDGs desa. Nah, contohnya di sini adalah tingkat kemiskinan desa mencapai 0%. Nah, kondisi objektifnya. Nah, di sini kondisi objektifnya di desa Pamijen adalah 67,01%. Berarti itu sesuai skor ya, Kang? Iya, betul. Itulah kondisi yang didapatkan dari pendataan sendiri. Nah, terus selanjutnya adalah data tahun 2021 karena kan kami di bulan Desember kami itu memang ngedownload gitu. Ngedownload
Karena udah bisa kami download, ya udah kami download aja. Karena ini menjadi basis kami untuk di tahun 2022. Ya. Satu, nilainya seperti itu, terus data tahun sekian nilainya itu 11.017. Nah, ini satuan-satuannya ini kita ngikutin aja. Ada satuan yang 1.1 itu jiwa, terus yang bawah itu 1.3 keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 1%. Nah, itu kan satunya keluarga, karena itu kan kita ingat kan KPM kan. Nah, keluarga penerima manfaat, bukan jiwa penerima manfaat, bukan JPM tapi KPM. Nah, terus selanjutnya adalah yang sebelah, permasalahan dan solusi dalam upaya pencapaian SDGs desa. Kemarin oleh beliau Bu Novi sudah ada sebetulnya, itu ada bocorannya sudah, yaitu apa? Berupa kegiatan untuk mencapai target yang diinginkan untuk menuntaskan sebuah capaian itu sendiri. Nah, ternyata kalau kondisi di Desa Pamijen dengan seperti itu, kami menuntut mengambil data pemberian BLT, BST, BPNT, PKH, dan lain. Yang kedua adalah fasilitasi modal usaha bagi masyarakat miskin, baik dari BUMDes maupun dari perbankan. Kenapa saya ngambil ini? Karena di dalam tingkat kemiskinan desa mencapai 0%, secara global itu ada dua yang harus saya hadapi, harus saya selesaikan di situ, yaitu adalah tingkat kemiskinan yang produktif sama non produktif. Kalau yang non produktif, yang usianya 64 ke atas, mungkin itu adalah janda, ya apa namanya, kalau enggak yang sudah lanjut usia, di atas 64 dia hidup sendirian, gitu. Maka kami selesaikan dengan itu. Ternyata memang ada penduduknya, jiwanya itu ada. Dan dicek memang punya data. Nah, yang kedua adalah fasilitasi modal usaha bagi masyarakat miskin, baik dari BUMDes maupun dari perbankan. Nah, kenapa sang begini? Karena kan di dalam miskin itu kan ada yang penganggur, setengah penganggur, gitu. Kalau kategorinya ke Kementerian Sosial, gitu ya. Terus di situ juga ada yang usia produktif dari mulai 15 tahun, mungkin dia masih baru tamat pendidikan SLTA, gitu, dia apa namanya, tidak cukup biaya, mungkin akhirnya oleh desa karena warganya miskin, ini perlu dikasih modal atau mungkin apa namanya, suruh mengikuti sebuah pelatihan ke BLK, ataupun nanti desa itu memfasilitasi ada kursus yang remaja yang suka kursus ingin menjahit. Menjahit itu lumayan loh Mbak Tias, karena apa? Minimal itu 10.000 loh. Memperbaiki sana kalau saat di kota itu ya cuma mermak doang 10.000. Seperti itu ya Kang Dedi, mungkin sama lah ya di Pangandaran juga sama lah gitu. Itu kan sangat mudah, tapi kadang-kadang kita belum kebuka situ. Nah, berikutnya adalah untuk peka yang masih usia produktif gitu, mungkin ada yang penjual keinginan kayak bertani, mungkin dia anggota KWT gitu, sesuai dengan model-model ketahanan pangan. Nah, potensi dan sumber daya untuk pencapaian SDGs desa. Nah, potensinya kan dia punya data kemiskinan, ada kelompok UMKM, ada di desa itu dia punya marketplace gitu ya. Itu udah berkembang. Jadi ini yang potensi dan ini adalah sesuai dengan kondisi desa masing-masing. Yang tahu persis adalah PLD sama pemerintah daerah, juga pendamping desa. Ini harus paham. Kita sudah seberapa tahun, Om Gamal, udah 5 tahun ya kita dampingi desa itu nggak pindah-pindah kan gitu, jadi hafal gitu. Apalagi Mbak Tias mau tahun ke-6 gitu. Nah, di situ nanti ketahuan, oh ternyata potensi untuk menyelesaikan yang tadi, yang permasalahan itu bisa dengan cara itu. Nah, terus rancangan program dan garis miring atau pembangunan desa. Nah, ternyata ini rancangan program inilah yang nanti untuk menyelesaikan masuk ke belanja desa. Datanya itu di Siskudes. Oh ternyata yang data ini masuk di kenapa di bidang 5? Itu kan kalau untuk penyelesaian BLT kan bidang 5, keadaan mendesak. Nah, yang kedua untuk menyelesaikan tadi yang fasilitasi modal,
Oh, bidang 4, subbidang dukungan penanaman modal, kegiatan pendampingan pemberian modal usaha pada masyarakat miskin. Nah, sampai di situ nanti kita geser. Ini harus ada capaiannya. Nah, tahun capaian garis miring tahun pelaksanaan. Ini kan sudah ada di mana? Di dashboard ya. Ya, di hasil rekomendasi ya, Mbak Tias ya. Nah, ini tinggal kita masukin saja gitu ya. Terus kewenangan, nah di sini ini pun harus kita sebagai pendamping harus meyakinkan, harus punya jejaring aset. Kalau BLT sekian orang ini bisa nggak ya kita selesaikan oleh desa? Oh bisa, berapa persen? Oh nggak bisa, mungkin nanti ada bantuan dari kabupaten. Nah, isi makanya sama saya centang aja gitu kan, semuanya. Terus kayak PKH siapa tahu gitu ya, dari Kemenkes. Nah, terus standar pelayanan minimal SPM. Nah, berarti kan harus standar minimal kan di keuangan gitu kan. Nah, sehingga jenis urusannya itu kapan? Untuk ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan. Pasti masyarakatnya kan tujuannya adalah sejahtera. Nah, terus kekhususan indikator. Nah, ini yang harus kita bisa tadi. Kalau yang akan dikasih BLT itu adalah KPM usia tidak produktif dan lanjut usia menerima. Jadi nanti pada saat Musdes, peta janesis ini bisa menuntun akhirnya masyarakat itu, oh ternyata yang dapat BLT yang kayak gitu. Jadinya semuanya bisa mengedukasi diri. Kebutuhan yang harus terlayani, oh ternyata emang kita enggak lah, masa kita masih punya kayak gini, kita masih BLT. Oh ya udahlah kayak gitu, saya punya modal usaha, kadang-kadang itu Senin Kemis gitu, bisa nggak saya dapetin? Oh ternyata bisa. Nah, maka di sini warga miskin produktif dan warga miskin yang memilih UMKM. Nah, artinya produktif itu kan berarti dia ada kemauan untuk bisa berwirausaha, bisa untuk mendapatkan pekerjaan. Ketika ingin mendapatkan pekerjaan berarti dia harus ada sebuah skill ya, dilatih untuk disiapkan di tenaga kerja yang terampil. Nah, selanjutnya adalah referensi atau literasi. Ya udah, literasi yang mengatur terkait dengan pengentasan kemiskinan tadi yang 1.1 disebutin. Nah, terus indikator yang sama atau identik, artinya adalah 1.1.1 itu identik dengan kode berapa. Nah, ternyata ini adalah 1.1.2, yaitu identik dengan kemiskinan ekstrim. Nah, sehingga dari sini desa bisa mengambil kesimpulan, oh berarti untuk menyelesaikan kemiskinan persen ini saling beririsan dengan cara penyelesaian dari kemiskinan ekstrim. Begitu Mbak Tias, sedikit yang saya sampaikan. Semoga pemantik ini tidak elok kalau saya terlalu monoton. Saya membutuhkan sebuah dialog, sebuah audien, sehingga apa yang menjadi kekurangan saya siap dengan penuh rasa hormat saya perbaiki. Begitu Mbak Tias, terima kasih. Iya, menarik sekali apa yang sudah dipaparkan oleh Kang Iman. Baik teman-teman, kita akan membuka forum diskusi untuk topik sore hari ini. Tapi yang jelas yang perlu dipahami bersama bahwa kita bisa masuk ke materi ini jika materi kemarin kita paham. Artinya bahwa dasar untuk menyusun peta jalan SDGs itu adalah kita bisa masuk dalam dashboard SDGs, kemudian melihat skornya, melihat hasil rekomendasinya dan mengunduhnya untuk kemudian kita analisis dan masuk dalam peta jalan SDGs. Oke teman-teman, kita buka session pertanyaan. Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa nanti materi ini akan kita share di linknya YouTube Sambal Desa. Jadi teman-teman bisa unduh nanti di link YouTube-nya Sambal Desa. Oke, sudah ada yang raise hand di sini. Ada Kang Dedi Kusmana. Monggo Kang Dedi, open mic. Baik, terima kasih Mbak Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Selamat sore, sahabat-sahabat Kang. semua, teman Kang Iman yang masih tetap semangat memberikan pencerahan kepada kami, para aparatur pemerintah desa, juga buat rekan-rekan yang lain. Terima kasih juga telah memberikan pemaparan yang sangat komprehensif soal peta jalan SDGs. Karena sejujurnya memang peta jalan SDGs itu ketika keluarnya Permendes 21 itu kan masih abu-abu. Itu kan wujudnya seperti apa sih peta jalan gitu. Tetapi dengan pemaparan dari Kang Iman dan rekan-rekan juga dari TPP, ini sudah semakin ada kejelasan gitu kan bagaimana kita menyusun dokumen. Nah, tetapi ada hal yang saya ingin tanyakan terutama kepada Kang Iman. Ini dalam hal terdapat ketidaksesuaian kan antara rekomendasi yang muncul dalam dashboard SDGs. Mungkin itu ketidaksesuaiannya apakah karena memang kesalahan input atau hal lain yang intinya bahwa terdapatlah kesalahan. Misalkan satu contohnya gini. Di desa saya itu tiba-tiba muncul rekomendasi miskin ekstrim. Bahkan jumlahnya luar biasa, 1.700 lebih. Yang harus diselesaikan tahun 2023 itu sekitar 575 KPM warga miskin ekstrim gitu kan. Padahal pada kenyataannya itu jelas tidak ada. Nah, pertanyaan saya, apakah kami di desa harus tetap mengikuti rekomendasi itu dalam penyusunan RKPD 2023 atau itu bisa diabaikan? Kalau itu bisa diabaikan, dokumen apa yang harus kami siapkan gitu kan? Agar tidak muncul pertanyaan di kemudian hari. Kok kenapa di rekomendasi muncul ini harus diselesaikan 2023 sebanyak sekian KPM miskin ekstrim, tetapi desa A misalkan tidak melaksanakannya. Itu saja Kang Iman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo lanjut dijawab Kang Iman. Oke, terima kasih Kang Dedi. Apa yang disampaikan oleh Kang Dedi sebetulnya di runut kedua ya Mbak Tias ya. Main kami udah menjelaskan sih Kang Dedi, tapi nggak apa-apa gitu ya. Karena kalau sering dijelasin, jadi kita sama-sama jadi ingat dan terus belajar gitu kan. Jadi gini Kang, kita itu entry point-nya adalah finalnya membuat peta jalan SDGs desa. Dari sebuah dinamika yang muncul bahwa peta jalan desa itu memuat minimal. Bisa kita lihat di pasal 12. Nah, dari apa yang didapatkan, contoh kondisi objektif pencapaian SDGs desa. Nah, sekarang kondisi objektif pencapaian SDGs desa itu munculnya di mana? Kan di dashboard. Nah, terus permasalahan dan solusi dalam upaya pencapaian SDGs desa itu nanti akan muncul di rekomendasinya itu. Oh, kalau objektif kayak gini, coba kita lihat dirancang rekomendasi kayak apa. Karena apa? 1 sampai 5 ini kan minimal yang harus dipenuhi dalam membuat peta jalan desa. Maka ini harus dipenuhi. Nah, tentang tadi di capaian misalnya miskin ekstrimnya misal gitu ya, dikatakan anomali oleh Kang Dedi, nggak ada gitu ya, tapi di rekomendasi ada gitu. Ya yang tapi ternyata kan di rekomendasi muncul. Nah, tentunya di capaian SDGs itu kita lihat itu di data di tahun berapa, di semester berapa, nanti kan di semester 1 ini tahun 2022 itu. Kalau ada update pasti akan berubah. Berarti kalau gitu peta jalan isi desa itu tiap 6 bulan sekali ada sebuah bahasanya kita itu ada perubahan, karena perintah seperti itu.
Kenapa di dalam 6 bulan sekali itu untuk bisa menolong desa menyelesaikan permasalahan yang ada di desa sesuai dengan capaian dan rekomendasi. Ya, kemarin disampaikan Pak sama Umpama juga kalau ini kok nol, kok ini NA, ya, kita runut. Seperti tadi yang kemiskinan itu satuannya jiwa. Nah, di satuan jiwa itu pasti otomatis maksudnya di kuesioner individu kan, Dedi. Kita lihat bareng-bareng. Yang kalau kemiskinan, kemudian disebutkan bahwa label inklusifan dituntun berdasarkan penghasilan. Seperti itu kan, Dedi. Moga-moga bisa sedikit membuka gitu ya. Kalau banyak kan repot, mending sedikit dulu gitu. Karena kalau sedikit nanti kan Dedi juga mau belajar gitu. Begitu kan, Dedi? Hatur nuhun. Iya, Kang Dedi masih bergabung dengan kami. Di mana bisa diterima? Iya, atau bisa kita tambahkan ya, intinya ya. bahwa iya Kang Dedi. Dibuka aja, Kang. Unmute. Langsung. Kang Dedi sudah dibuka. Belum. Ya. Oke. Ya, betul. Itu kalau misalkan terjadi data reguler gitu kan. Nah, jadi tapi mohon maaf ini, saya tidak bermaksud membantah apa yang disampaikan oleh Kang Iman sama sekali. Tetapi ini kan juga terjadi di lapangan. Betul, sebagaimana pasal 12 Permendes itu kan frasanya adalah kondisi objektif pencapaian SDGs. Artinya kan objektif itu kan sesuai dengan kenyataan. Gitu loh. Nah, makanya yang saya tanyakan, jika ternyata gitu kan antara kenyataan dengan data di dashboard itu ada ketidaksesuaian, nah solusinya seperti apa gitu kan. Seperti tadi saya contohkan gitu kan, di desa saya itu clear Kabupaten Pangandaran itu tidak ada yang masuk miskin ekstrim. Tetapi ternyata di dashboard desa saya tiba-tiba muncul data miskin ekstrim, bahkan totalnya itu 1.700. Dalam rekomendasi yang harus diselesaikan itu sekitar 570 sekian dalam 2023. Ini kan menjadi beban pikiran bagi kami di desa. Mengikuti rekomendasi KPN-nya juga tidak ada, tidak mengikuti ini sudah direkomendasikan. Nah, maksud saya solusinya ini seperti apa? Saya sudah mencoba. Oke, Kang Dedi. Oke. Siap, terima kasih. Jadi gini, sama Kang Dedi, data-data yang ada gitu ya, nanti dimasukkan dalam peta yang tadi saya buat gitu ya. Nanti akan ketemu sebuah permasalahan dan solusinya di situ. Karena kalau namanya miskin ekstrim tentunya kan punya standar bagaimana penyelesaian. Tadi yang saya sampaikan adalah umur ada kekhususan gitu. Nah di situ Pak Kakak Dedi yang bisa kita lakukan kalau kita mau bicara tentang kondisi di lapangan. Itu menjadi guide-nya kita kekhususan daripada kasus yang akan kita tangani, kemiskinan yang ternyata capaiannya itu 0, ternyata direkomendasinya sampai sekian ratusan. Nah, kenapa sifat daripada nanti dalam penyelesaian di kemiskinan ekstrim itu kan ya seingat kita gitu ya di dalam yang Perpres itu ya nomor 4 tahun 2022 itu kan nanti ada sebuah keputusan bupati yang akan sampai ke BNBA-nya. Kalau ini kan memang tata aturannya membuat petanya jadi seperti ini gitu Pak Dedi. Jadi saya tidak bisa keluar dari itu. Minimal kita penuhi lah sisa yang lain adalah menjadi subsidiaritas kita sebagai pemerintah desa, sebagai tenaga pendamping gitu ya, dan OPD yang lain agar apa yang menjadi sebuah capaian itu bisa terselesaikan. Begitu Pak Di. Luar biasa. Materi hari ini memang puncaknya dari proses penyusunan peta jalan SDGs. Karena apa? Karena disinilah nanti kita akan menganalisis hasil dari migrasi data yang sudah kita unduh di dashboard SDGs untuk kita masukkan dalam
apa tadi yang disampaikan oleh Kang Imam tadi. Jadi memang ini perlu pemahaman yang sangat betul-betul dipahami baik oleh pemerintah desa maupun kita selaku pendamping yang mendampingi dan memfasilitasi desa. Di sini sudah ada yang raise hand lagi. Oke, ada Kang Arif Budi. Monggo, Kang Arif Budi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Arif. Selamat sore. Selamat sore. Suaranya masuk sini. Ayo lagi kurang. Terima kasih waktunya. Mohon pencerahan juga terkait itu. Di tempat kami itu ada suatu desa itu bisa dibilang mayoritas itu perantauan. Kebetulan selama pandemi ini kan jarang pulang. Nah, dari data kependudukan dan hasil pendataan SDGs yang ada, itu hampir sekitar pendataan yang didapat itu mentok cuman di sekitar 60% saja dari total data di kependudukan. Nah, apakah itu nanti gimana ya untuk pembuatan peta jalan desa itu kira-kira itu apakah itu bisa dibilang memenuhi syarat atau belum ya? Seperti itu. Halo, bisa didengar ya? Bisa didengar. Oke, jadi pertanyaannya? Itu tadi. Ada suatu desa di mana di kebetulan itu sekitar warga desanya itu ada 3.000 dari dasar kependudukan itu ada sekitar 3.000-an jiwa satu desa. Namun waktu pendataan baik manual dan itu sudah kita di tahun ini kita mulai lagi nyisir siapa tahu ada yang pulang baik yang di warga sendiri maupun yang pendatang itu mentok cuma dapat sekitar 1.700. Dan untuk meminta data yang di luar yang merantau itu tadi warga merasa kesulitan karena yang di rumah ada yang rumahnya kosong, saudaranya juga tidak bisa menghubungi. Bahkan kalau ada orang tuanya juga sudah sepuh, nggak bisa kontak. Dan itu untuk pendataan ini ya sudah mulai diperbaiki data yang tahun 2021 sudah diedit, sudah dipemutakhiran, terus ditambah ini sudah hampir selesai. Nah itu nanti hubungannya dengan pembuatan peta jalan desa ini kira-kira itu bisa dibilang quorumnya itu gimana ya? Apakah itu sudah memungkinkan dibuat untuk membaca dari rekomendasi apapun yang ada di dashboard SDGs? Terima kasih. Bisa kami terima kasih Mas Arif. Oke, matur nuwun Mbak Tias. Jadi gini Mas Arif, ini sesuai dengan ketentuan itu kan memang kondisi objektif pencapaian si desa. Tentunya bagaimana sebuah capaian itu menjadi hasilnya sekian persen, itu kan memang tergantung daripada basis data di awal. Siap berapa jumlahnya yang didata, terus nanti masuk di dalam sebuah proses engine gitu ya, sehingga keluarlah sekian persen gitu. Nah, karena di sini dalam peta jalan desa memang minimal memuat yang kedua adalah kondisi objektif pencapaian desa. Ini aja desa pamika hanya 62%, Mas Arif. Ada yang kurang dari itu. Tapi memang di dalam bahasa hukumnya itu kondisi objektif pencapaian desa itu menjadi bagian untuk dalam pembuatan peta jalan desa. Ya sudah saya kerjakan saja. Kenapa? Kalau itu tidak dilaksanakan, betul tidak salah. Kenapa? Capaian-capaian ini kan tentunya dilaporkan oleh ketua Pokja kepada kepala desa, sehingga itu menjadi sebuah ketetapan. Oh ternyata kita dapatnya di tahun 2021 sekian persen. Nah nanti di tahun 2022 ada proses updating lagi, konsolidasi. Nanti bagaimana? Yaitu nanti akan dihasilkan, kita tetapkan ini mau dipakai untuk di perubahan RKPD atau di RKPD tahun 2023 gitu. Ya udah berarti kita harus ada sebuah putusan bahwa
ini loh hasil pendataan yang kemarin ini selesai terus akan menjadi sebuah penghantar untuk membuat peta jalan isi desa. Contoh kayak di Banyumas. Di Banyumas itu untuk pembuatan LKPD tahun 2023 itu harus membuat peta jalan isi desa. Ya udah kita penuhi. Nah, ternyata peta jalan isi desa dibuat itu minimal A, B, C, D, E. Begitu Mas Arif. Matur nuwun Mas Arif. Yes, sami-sami. Terima kasih. Iya, Salam sehat monggo. semuanya. Amin ya Allah. Waalaikumsalam. Sambil berjalan nanti kita akan belajar bersama. Di sini masih ada yang raise hand. Monggo, Kang Agus. Iya. Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingat pertanyaannya Kang Dedi tadi itu seperti yang kami temui di desa dampingan kami. Jadi data miskin ekstrim itu muncul di beberapa desa muncul, dan itu oleh pemerintah desa dicek orang-orang miskin ekstrim ini siapa, tinggal di mana, dicek datanya. Ternyata mereka masuk miskin ekstrim itu karena kebanyakan penghasilannya kosong, diisi nol. Kemudian jarak fasilitas di data keluarga itu, jarak fasilitas kesehatan, jarak fasilitas pendidikan itu juga diisi nol. Itu temuan kami. Akhirnya itu kami coba perbaiki kemarin. Memang sampai saat ini datanya belum berubah gitu ya. Tapi kami lihat memang kesalahan-kesalahan tidak diisinya penghasilan itu sangat berpengaruh dengan munculnya data miskin ekstrim. Jadi pemerintah desa sudah yakin bahwa ini nggak mungkin miskinnya orang kaya tapi miskin ekstrim, ternyata penghasilannya diisi nol oleh pendata. Makanya kemarin kita akhirnya kalau ada warga yang tahu, enumerator yang tahu, kira-kira lah daripada kosong nol gitu, udah diperbaiki saja karena kemungkinan orangnya menolak untuk menyampaikan berapa penghasilannya. Oleh karena itu diisi nol. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Memang ini menjadi permasalahan kita bersama-sama, sehingga apa yang saya lakukan terhadap desa adalah rekomendasi itu di-download. Sudah di-download terus dicetak Pak Agus. Nah, dicetak itu dari ketahuan sebetulnya menjadi anomali itu siapa? Pernah Pak Agus kasus ada di desa ini, itu 2 orang masuk miskin ekstrim terus dicek. Itu kenapa coba? Sederhana, tidak memiliki kakak. Ternyata kakaknya itu adalah nempel pada orang tuanya, tapi dia bilang nggak punya kakak gitu. Nah, ternyata setelah diselesaikan itu clear, tidak masuk ke situ. Jadi memang akhirnya gitu ya, Mbak Tias, Pak Agus dan seluruh warga sampel desa, kita jadi ngerti gitu apa yang menjadi kuesioner-kuesioner yang isinya dari mulai individu sampai desa, titik-titik kritisnya yang menjadi kata disampaikan oleh Pak Agus. Titik kritisnya kalau misalnya ternyata penghasilan. Oh, berarti kalau penghasilan, berarti ini adalah menjadi kuncinya kita. Nah, sehingga untuk menyelesaikan itu, seperti tadi yang saya sampaikan di peta jalan isi desa. Nah, selanjutnya adalah kalau belum berubah, itu mesti harus bertingkat Pak Agus. Kalau di individu berubah, otomatis juga nanti di keluarga, RT dan desa juga berubah. Nah, ini yang menyamakan data-data itu yang saling berjenjang dan saling mendukung ini, yang ini saya udah dibetulin kok tetap aja masih seperti ini. Ternyata itu memang harus berjenjang, namanya kuesioner. Begitu. Terima kasih Pak Agus. Silakan Mbak Tias, kembalikan. Oke, kita sambil belajar bersama ini. Nanti akan mendapatkan jawaban yang saling mengisi. Ada juga yang raise hand, Mas Heri, monggo. Ya, terima kasih. Kedengaran ya Mbak Tias? Ya, jelas. Oke, Kang Iman, saya langsung saja. Siap. Pertama, kasusnya hampir sama dengan Kang Dedi terkait rekomendasi. Di kami itu kan tidak ada wilayah miskin ekstrim. Kemudian rekomendasi yang terbit data existing itu justru ada. Dan target penyelesaiannya ada. Di tahun 2023 bahkan harus diangkat 100 lebih itu. Yang jadi persoalan di kami itu,
untuk mengetahui BNBA-nya ini siapa sebenarnya ini yang masuk miskin ekstrim? Itu kan pertanyaan. Kami coba koordinasi dengan fasilitator TKSK, kemudian mengambil data kesejahteraan terpadu sosial itu. Ternyata kita lihat juga data yang di DTKS itu justru yang anehnya di DTKS itu di satu desa misalnya data DTKS-nya 100, kemudian data yang direkomendasikan oleh dashboard itu di angka 100 lebih. Itu kan jadi bingung lagi nih kan persoalan kan. Nah, yang berikut terkait RKPDes. Di SK RKPDes itu kan kalau nggak salah ada yang namanya rekomendasi berdasarkan IDM, kemudian formatnya itu jelas. Apakah ini mendukung SDGs keberapa? Kemudian balik lagi ke kasusnya tadi. Kalaupun penyelesaian miskin ekstrim itu misalnya di BLT, contoh ya misalnya di BLT, apakah kita menggunakan cara pendataannya menggunakan lagi metode di tahun 2021 berdasarkan PMK ataupun Perbup yang diterbitkan pemerintah daerah? Saya kira itu dulu, Kang Iman. Oke, mohon maaf ya, Mbak Tias, langsung ya, Mbak Tias. Begini, Mas Heri, ini kan ada sebuah data gitu ya, bahwa data ini nanti akan dipergunakan oleh pemerintah desa dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di desa sesuai dengan masing-masing capaian. Jadi contohnya adalah tentang desa tanpa kemiskinan, timbul adanya BLT sampai harus mencari siapa sebenarnya, padahal di capaiannya nggak ada, tapi di rekomendasinya ada. Bahkan di dashboard itu ada. Nah, di sini yang harus kita bareng-bareng adalah kan ada bunyi konsolidasi data, ternyata data pada saat dibawa untuk memutuskan suatu permasalahan di belanja desa, artinya kan masuk ke teknik itu di RKP itu. Nah, tentunya tadi di RKP itu misalnya harus ada data dari IDM-nya udah kita bawa, data dari SDGs kita bawa, terus data dari mungkin tadi sebutan oleh TKS, data mungkin punya sendiri data kemiskinan yang ada di desa itu melakukan sendiri. Nah, data-data ini kan kita konsolidasikan bareng-bareng untuk menyelesaikan di teknis dan sampai ke belanja. Nah, tentang misalnya tadi ada sebuah keraguan gitu ya, data yang disebut SDGs. Jadi yang tadi saya sampaikan, ada dua warga ternyata masuk miskin ekstrim. Ternyata pas dilihat di print terus dilihat ID-nya itu karena tidak memiliki kartu keluarga. Ini fakta. Pak Kades juga sampaikan, ini bisa miskin ekstrim gitu, gimana ceritanya, harus dibuka. Oh ini enggak, dia mengaku tidak memiliki kakak gitu. Nah otomatis setelah ditik, oh dia punya, ya udah kita perbaiki. Ternyata selesai, tidak masuk ke kemiskinan ekstrim gitu, Mas Her. Nah ini kan penyelesaian itu tidak mesti harus langsung action, dalam artian langsung ke belanja kan tidak. Tentunya data ini juga harus dibawa di dalam satu musyawarah, diperhatikan bahwa ini ada datanya seperti ini. Kalaupun nanti di peta jalan sendiri, itu di peta jalan data seperti itu, iya. Karena peta jalan desa itu minimal itu memuat ada 5 data kondisi objektifnya seperti ini loh. Terus permasalahan dan solusi dan upaya tadi sudah saya jelaskan secara runut. Ada sebuah indikator kekhususan bagaimana untuk menyelesaikan target-target capaian yang dimaksud oleh desa harus diselesaikan. Begitu Mas Heri yang bisa saya sampaikan. Iya. Nanti kita akan terus berkesinambungan untuk saling belajar. Selanjutnya ada Pak Alder Wentian, TPP dari Talaut. Dipersilahkan Pak. Ya, halo. Ya. Oh, siap. Selamat sore Om. Selamat sore. Ya, selamat sore Kang Iman. Iya, nanti aku ikut Manee gitu. Saya coba sharing dulu ya Kang Iman. Siap. Mungkin ini pertama saya harus mengapresiasi ruang ini. Itu pertama. Mbak Eri yang begitu bersemangat memandu kita dan teman-teman termasuk Kang Iman yang
sampai hari ini tetap eksis dalam memberikan materi, menjadi satu apresiasi bagi kami. Jujur saja, Kang Iman, saya hari ini sedang mempersiapkan materi, sebetulnya mempersiapkan materi micro teaching ya untuk persiapan TOT kita ke depan. Nah, kenapa saya harus mengapresiasi forum ini, ruang ini? Kita sudah melangkah lebih jauh lagi dari substansi tujuan dari proses TOT kita. Walaupun memang prinsipnya kita akan dipandu sampai pada bagaimana kita mengenal jati diri kita menjadi seorang pendamping yang ideal. Tapi langkah maju yang harus digarisbawahi di sini pertama, teman-teman sudah masuk bagaimana merancang peta jalan SDGs desa. Sementara rujukan materi micro teaching kita itu bagaimana pendamping itu dimampukan untuk memahami, membaca data SDGs desa. Halo? Ya, siap. bisa didengar. Ya. Nah, sehingga saya pikir teman-teman, forum yang begitu bermanfaat ini patut kita harus manfaatkan sebaik mungkin untuk kemajuan kita bersama. Dan menjadi sebuah pelajaran besar bagi kami bahwa ternyata kami tataran TA itu kan lebih cenderung pada aras kebijakan. Sosialisasinya kan pada aras kebijakan. Kita harus mengapresiasi, dan kalaupun hari ini teman-teman tidak terlibat dalam proses materi seperti yang Kang Iman sampaikan, memang sebuah ketertinggalan. Dan ruang apapun, saya tetap berkomitmen, punya waktu dan kesempatan saya terus bergabung. Nah, itu pengantar saya untuk mengapresiasi ruang ini dan forum ini. Menjadi satu pemikiran bagi kita, Kang Iman, Ya, seperti yang dipaparkan oleh teman-teman tadi. Ketika menyusun peta jalan SDGs desa, itu adalah sebuah proses pendataan, membaca, kemudian bagaimana kita sampai pada proses rekomendasinya itu terbaca secara baik, sehingga sangat mudah untuk membuat sebuah peta jalan seperti yang Kang Iman gambarkan seperti ini. Kesederhanaan ini memberikan kemudahan bagi kita. Tapi persoalannya, ketika kita tidak tahu bagaimana kita bisa mampu menyederhanakan pemahaman ini. Nah, persoalan yang paling substansi bagi kita saat ini pada aras kebijakannya adalah ketika desa itu tidak dapat melakukan proses pendataan, termasuk data yang belum terbaca, maka kendalanya adalah bagaimana kita menelusuri BNBA terhadap sasaran kegiatan yang harus kita capai untuk pencapaian tujuan rekomendasi itu. Itu pertama, itu persoalannya. Maka pertanyaan saya juga akan berulang di tempat ini bahwa bagaimana kita mau mensinergikan atau mengkolaborasikan ketika substansi data SDGs desa itu tidak terbaca, sementara merekomendasikan juga harus mengoleh ke data IDM. Nah, itu persoalannya. Sementara data IDM itu kan sifatnya masih sangat makro, masih sangat umum, walaupun memang substansi dan lokus tujuan kegiatannya itu sudah terbaca. Tetapi kan dengan adanya data mikro, kita mendapatkan kekhususan bahwa terhadap kemiskinan ekstrim menunjuk kepada siapa penerimanya, itu yang belum terbaca. Nah, ini menjadi pergumulan kita bersama, teman-teman, kalau saya menyimak pertanyaan dari teman-teman kita dari awal. Nah, sehingga saya masih lebih cenderung ke pemikiran bagaimana ketika kita mau memadukan data tersebut menjadi satu data yang akurat juga. Apakah ada perhitungan atau ada cara-cara yang lebih partisipatori untuk mengukur ketika rekomendasi itu belum memuat data NDA yang dimaksudkan oleh teman-teman tadi. Ini Kang Iman mungkin yang menjadi juga pergumulan saya sampai hari ini itu, Kang Iman. Ketika kita berusaha untuk mewujudkan satu pencapaian tujuan terhadap penuntasan atau penghapusan kemiskinan ekstrim, tetapi kualitas data kita belum sinkron atau belum terbaca atau belum keluar dalam rekomendasinya. Nah, sampai hari ini kita belum bisa membaca data kemiskinan ekstrim pertama itu, SDGs pertama itu belum terbaca. Walaupun teman-teman lain memang pendataannya sudah masuk. Itu mungkin keinginan yang menjadi sharing kita, walaupun saya antar dengan beberapa statement apresiasi, bahkan
memberikan panduan sedikit terhadap forum kita ini. Saya pikir itu Kang Iman. Terima kasih, Mbak Eri. Terima kasih. Terima kasih. Maka Mbak Heri, Mbak Tias, dilanjut? Iya. Lanjut Kang. Oke. Terima kasih Alder. Sangat senang kita bisa bertemu lagi. Nanti suatu saat saya bisa ketemu ikut mana ini. Saya sampaikan gini Bang Alder. Ini ada yang menarik. Saya sharekan lagi apa yang tadi saya sampaikan. Nah, untuk menjawab apa yang tadi disampaikan oleh Bang Alder, ini ada referensi Bang Alder. Saya tambahkan minimal peta jalan SDGs itu memuat ada 5. Di dalam Permendes 21 harus memuat minimal 5 yang tadi saya sebutkan di pasal 12. Nah, di luar itu ya kita nambahkan kan boleh. Ini akan memudahkan kita untuk menyelesaikan permasalahan di target, sasaran, dan isi dari rekomendasi. Contohnya seperti ini. Nah, untuk menyelesaikan itu tadi, ada impres, ada perpres, bisa ditambah lagi nggak bisa? Ya bisa. Sehingga apa yang tadi belum tercover, contoh yang tadi Mas Heri itu ya, ada data ini belum tercover, jadi masukkan saja di referensi literasinya, sehingga nanti bisa menjadi bagian untuk menjawab atau membackup kekhususan indikatornya. Karena tadi disampaikan bahwa ini nggak ada, tapi di sini ada, di sini nggak ada. Kok memang ini sampai banyak banget. Nah, sehingga bisa dijawab. Ini kan saya buatkan contoh di Desa Pamijen, Alder. Data yang kita temukan untuk menyelesaikan itu ternyata ada kekhususan untuk menjawab agar capaian yang dimaksud itu terselesaikan dari 2022 sampai 2030. Nah, untuk selanjutnya adalah ini biar kalau di dalam suatu regulasi itu kan ada konsiderannya gitu. Nah, konsiderannya itu aku di sini di referensi atau literasinya. Sehingga saya tarik ke sebelah kanan indikator yang sama atau identik. Berarti untuk menyelesaikan kemiskinan sampai 0% sampai kemiskinan ekstrim, sama penyelesaiannya di Desa Pamijen. Karena saya mengatakan itu sama gitu, identik. Karena tadi itu jawab, ini sebetulnya miskin, miskin ekstrim ya. Karena datanya kalau di kemiskinan ekstrim itu juga ada tidak miskin sama miskin ekstrim. Kalau miskin ekstrim biasanya kayak gini-gini. Itu nanti kan ke teknis, sehingga apa yang disampaikan kemarin oleh beliau Bu Nov itu kan ada kegiatannya. Nah, di sini Alder nanti untuk menyelesaikan itu sendiri. Jadi saya pasang runut gitu ya, sehingga ternyata harus seperti ini peta jalan SDGs-nya. Terus nanti untuk membawa materi ini ke RKPDes, sehingga kegiatan ini masuk ke kategori SDGs 1, SDGs 2, SDGs 18 kayak gitu. Seperti itu Alder. Moga-moga sedikit bisa kita bershare dan bercare keilmuannya Bang Alder. Iya, kita akan terus mengupgrade diri ya untuk terus belajar bersama-sama di forum ini. Masih ada yang raise hand? Bang Kamal bergabung di forum ini. Monggo. Terima kasih Mbak Tias. Langsung aja Kang Iman. Siap. Kemarin pertanyaan saya masih sama. Bahkan hari ini ternyata masih terulang kembali. Tapi agak sedikit mengoreksi beberapa teman yang menyampaikan terkait kenapa data itu tidak terbaca atau masih NA
Mungkin karena ada data yang belum terisi, misalnya terkait pendapatan. Tapi kalau kita mencermati pada inputan data tahun ini, kita tidak akan mungkin berpindah pada pertanyaan berikut kalau pertanyaan itu tidak terjawab. Kita nggak bisa langsung. Maka otomatis kuesioner itu harus terisi. Tidak mungkin tidak terisi. Kalau kita cermati bahwa kuesioner tahun ini berbeda dengan kuesioner tahun lalu. Kalau tahun lalu, kalau nggak ada isian kita bisa lanjut. Tapi kalau tahun ini kan kalau nggak diisi nggak bisa lanjut kan. Nah, maka otomatis inputan data tahun ini harusnya semua data itu terisi. Apakah terkait data pendapatan itu berdasarkan hasil wawancara dengan responden atau kita melakukan pengamatan? Nah, ini yang jadi persoalan. Tadi Heri mempertanyakan bersama Kang Dedi pertanyaan yang sama seperti kemarin terkait ada data rekomendasinya, tetapi tidak ada data BNBA-nya. Nah, ini mohon maaf Kang, ini mungkin gimana Kang ya? Kalau kita melihat penjelasan Kang Iman terkait indikator atau apapun, ini kan pemahaman saya itu melihatnya begini, Kang Iman bisa menganalisa bahkan membuat suatu peta jalan itu berdasarkan capaian yang ada dan rekomendasi yang ada, walaupun itu secara total 18 SDGs-nya belum 100%. Belum. Walaupun cuma 5%, tapi kan minimal data itu udah ada kan? Ada. Ya. Ini kebetulan desa Pamijen itu di atas 45%-an semua setiap capaian. Nah, itu masalahnya Kang. Di wilayah kita itu, di desa dampingan saya, bahkan ada satu desa itu masih nol semua Kang, masih NA semua. Di 18 SDGs-nya. Nah, ini kan gimana ya? Artinya, mohon maaf ini agak sedikit menyinggung juga. Soalnya gini, kita udah berupaya menghubungi Sapa Desa berkali-kali, tapi jawabannya sama terus setiap hari kan. Nanti akan diteruskan, nanti akan diteruskan. Nah, maka solusi yang kami lakukan adalah kami melakukan pendataan manual. Karena gini Kang, nggak mungkin lah dalam satu desa nggak ada orang miskin. Nggak mungkin Kang. Saya nggak percaya ada desa 100%-nya nggak ada orang miskin. Saya nggak percaya. Kalau miskin ekstrim, oke, mungkin bisa nggak ada. Tapi kalau orang miskin, nggak mungkin nggak ada. Maka kami melakukannya berdasarkan data DNBA tahun lalu. Maka dilakukanlah, kami minta kepada teman-teman perangkat desa untuk melakukan pendataan manual. Maka kemarin kami sudah dilaporkan, sudah dicapai data itu untuk 3 dusun itu ternyata kecil. Tapi itulah data real yang ada di lapangan, bahwa data kemiskinan itu sudah kami dapat dalam satu desa, tapi kecil nilainya, angkanya kecil. Jadi itu yang kami lakukan dalam upaya penyusunan RKPD tahun ini, sekaligus menyinkronkannya dengan data rekomendasi IDM, baik itu prioritas maupun super prioritas. Itu aja dulu Kang, makasih waktunya. Terima kasih Bang Gamal. Lanjut. Oke, terima kasih Gamal. Kalau saya bekerja ikutin aturan aja karena memang di situ bunyinya ada kondisi objektif capaian SDGs. Nah terus saya harus bilang apa lagi? Kita harus mengapain lagi? Karena ada sebuah atau harus kita buat peta jalan SDGs, seperti justru dengan adanya kondisi objektif itu, kita itu bisa memberikan umpan balik ke siapa, di mana data itu diolah. Siapa yang mengolah? Kan nanti berurut. Kalau memang itu kesalahan ada pada data primer yang masuk, berarti ada pada kita. Kita wajib memperbaiki, kita wajib adanya proses pendataan dan pemutahiran. Nah, timbul lagi misalnya kita udah yakin bahwa itu betul gitu ya.
untuk meyakinkan, ya kita print, kita download, kita print. Ketahuan. Ternyata memang misal itu hasilnya memang menunjukkan ke arah 0, oh berarti data pada kita nginput itu yang harus diperbaiki. Tapi pada saat itu semua data sesuai gitu, kok masih 0, ya kita sampaikan. Karena kalau hal-hal semacam kalau udah ke teknis, berarti ada sebuah proses, ada sebuah deskripsi, ada sebuah materi yang dihasilkan, kita kasih ini loh bukti materialnya yang ada, kami sudah seperti ini kok, datanya masih seperti ini yang kami dapatkan. Begitu unggaman yang bisa saya sampaikan solusinya. Ayo kita perkuat seluruh apa yang kita sampaikan itu dengan data. Kata oleh beliau, Pak Ivan, adalah daulat data ada di desa. Dari mana desa itu mendapatkan datanya? Tentunya ada dari partisipatoris seluruh masyarakat yang ada di desa. Maka wajib bagi kita adalah mengedukasi diri, membimbing teman-teman saudara kita enumerator, begitu juga dengan admin. Begitu Mbak Tias yang bisa saya sampaikan. Moga-moga di sesi terakhir tentang peta jalan SDGs desa ini kita sudah bisa membuka, dan saya juga terima kasih atas kesempatannya diberikan oleh Mbak Tias. Kita saling share dan care bahwa tidak ada sesuatu yang begitu sempurna kecuali kita saling melengkapi atas kekurangan kita masing-masing. Terima kasih Mbak Tias. Iya, terima kasih Kang Iman, luar biasa menarik topik kita sore hari ini. Yang perlu dipahami oleh teman-teman bahwa data dasar menjadi kunci untuk kita menyusun perencanaan, baik perencanaan RKP, RPJM maupun dalam menyusun peta jalan SDGs. Jika memang data dasarnya belum sempurna, maka sebagai pendamping kita memfasilitasi kesempurnaan dari data tersebut. Ada ruang untuk memutakhirkan, ada ruang untuk memvalidasi, kemudian ada ruang juga untuk memusyawarahkan tingkat desa, apakah data tersebut sesuai atau tidak. Jadi ada beberapa alur tahapan data tersebut bisa digunakan melalui pemutakhiran, melalui verifikasi, kemudian melalui penetapan di forum musyawarah desa. Luar biasa. Kami juga memberi ruang kepada teman-teman yang lain yang ingin memberikan menjadi pematik materi di Sambal Desa untuk menghubungi kami dan kita belajar bersama di sini. Yang jelas forum ini adalah forum untuk belajar bersama sesuai dengan Permendes 19 2020 tentang pedoman umum pendampingan masyarakat, bahwa TPP perlu melakukan peningkatan kapasitas secara mandiri maupun melalui komunitas pembelajaran. Dan forum desa, Sambal Desa memberikan ruang untuk kita belajar bersama-sama. Terima kasih Kang Iman, closing statement untuk hari ini. Terima kasih Mbak Tias, saya ucapkan terima kasih sekali atas saran dan pelaksana yang diberikan kepada diri saya dan juga seluruh warga Sambal Desa, khususnya para pegiat desa, perangkat desa, BPD, dan TPP. Kita berterima kasih sekali atas diberikan saran ini, dan satu yang saya sampaikan, mari kita mengedukasi diri, dan nanti selanjutnya edukasi lingkungan, sehingga akan terbentuk sebuah kolaborasi yang konstruktif dalam memajukan desa menjadi desa mandiri. Terima kasih. Luar biasa. Teman-teman, tingkatkan sinergitas dan kolaborasi, baik dengan sesama TPP di semua jenjang, kemudian dengan pemerintah desa, supra desa, untuk kita membangun desa untuk Indonesia. Baik, kita sudah berada di penghujung acara. Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa materi hari ini bisa di-download di linknya Sambal Desa, di link YouTube-nya Sambal Desa. Monggo pinarak di YouTube Sambal Desa, di sana banyak ilmu yang bermanfaat melalui episode-episode yang sudah ditampilkan dan ditayangkan di YouTube-nya Sambal Desa. Tetap kami berpesan dan selalu kami berpesan bahwa siapapun kita, dari manapun kita punya peran.
Dan dalam berperan, jangan baperan. Sampai jumpa di Sambel Desa episode selanjutnya besok hari Senin sampai hari Jumat jam 4 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Salam sehat dan salam bahagia untuk keluarga tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.